Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Nur Arsyika Yulia Putri dari kelas Biologi 2. Saya akan menjelaskan isi dari materi makalah saya yang berjudul Pantun dalam Kehidupan Melayu. Sebelum masuk ke materi, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita, serta salawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga dengan bersolat kepadanya kita dapat syafaatnya di yaumil akhir kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya akan menjelaskan isi dari materi makalah saya, yaitu pantun dalam kehidupan Melayu. Pengertian pantun. Menurut Bransky, pantun itu adalah puisi empat seuntai yang memiliki bentuk dan struktur yang ditandai dengan rima yang berpasangan yang terletak di akhir barisnya. Kemudian dalam budaya Melayu, pantun itu merupakan ciri khas mereka. Terbukti sampai sekarang pantun itu masih digunakan oleh bangsa Melayu, terutama bangsa Melayu di pedesaan. Dalam khazanah lisan Melayu tradisional, pantun itu adalah puisi lama yang terdiri dari 4 baris yang mempunyai skema rima AB-AB di akhir kalimatnya. Contohnya, anak ayam turun 10, mati 1 tinggal 9. Tuntutlah ilmu bersungguh-sungguh agar tidak menyesal kemudian. Itu kan di akhirnya itu ada seperti huruf anak ayam turun 10, huruf H, mati 1 tinggal 9. Akhirnya itu yang kedua itu huruf N. Itu seperti nirima A, B, A, B. Kemudian menurut Muhammad Haji Soleh yang dikutip dari Nuriyah Taslim, bahwa pantun merupakan genre yang sangat unik dan sumber khazanah dalam kehidupan bermasyarakat Nusantara, baik dari segi pemikiran dan nilai-nilai moralnya. Yang kedua adalah ciri-ciri pantun. Pantun memiliki ciri-ciri khusus dalam kesusastraan Melayu. Yang pertama, pantun digunakan oleh bangsa Melayu sebagai tunjuk ajar bagi anak-anak. Yang kedua, pantun lari pertama dalam pantun. 2 lari pertama dalam pantun disebut sampiran dan 2 lari kedua dalam pantun disebut isi. Yang ketiga, pantun memiliki 4 baris dan setiap baris berisi 8 sampai 12 suku kata. Kemudian yang ketiga ada macam-macam pantun. Dalam kesusastraan Melayu, pantun itu ada dibagi beberapa jenis. Ada pantun muda, pantun tua, pantun untuk orang dewasa, pantun untuk anak-anak, pantun suka, pantun duka, dan lain sebagainya. Kemudian dari beberapa jenis tersebut, pantun dibagi lagi menjadi beberapa kelompok. Seperti pantun untuk orang muda, itu contohnya pantun jenaka, pantun berkenalan, kemudian pantun nasib, dan lain sebagainya. Yang kedua ada pantun anak-anak. Nah, ini selalu digunakan oleh anak-anak sebagai hiburan dalam permainan. Contohnya ada pantun suka dan ada juga pantun duka. Kemudian yang ketiga, pantun untuk orang tua. Itu biasanya seperti pantun nasihat, pantun adat, dan pantun agama. Kemudian yang keempat, contoh pantun dalam kesusastraan Melayu. Tadi kan ada beberapa jenis pantun dan pembagiannya juga. Jadi ini beberapa contoh pantun dalam kesusastraan Melayu. Contohnya ada pantun adat, yaitu berbunyi, pada tembaga jangan dituang, kalau dituang melepuh jari. Adat lembaga jangan dibuang, kalau dibuang binasa negeri. Itu termasuk contoh pantun adat. Yang kedua ada pantun untuk orang tua yang berisi nasihat. Contohnya, patah lancang kita sadaikan, supaya sampan tidak melintang. Petua orang kita sampaikan, supaya badan tidak berhutang.
Itu termasuk contoh pantun nasional. Kemudian ada contoh pantun anak muda. Nah, ini biasa digunakan anak muda untuk merayu kekasihnya bisa, ataupun sebagai hiburan, permainan juga bisa. Contoh pantun anak muda itu contohnya seperti ini. Kalau ada selasih dulang, kami menumpang ke Jawa saja. Buah hati kekasih orang, kami menumpang ketawa saja. Nah, kemudian ada contoh pantun suka. Nah, ini merupakan kelompok dari pantun untuk anak-anak. Contohnya, elok-elok menunggang kuda, tebing terarah, tanahnya licin. Elok-elok berbinik mudah, nasi hangus, gulanya masin. Seterusnya ada contoh pantun duka. Ini biasanya pantunnya lumayan sedih lah. Contoh pantunnya itu seperti ini. Sayang Sarawak, sungailah sempit, buah rengas, lambung-lambungan. Hendak dibawa perahuku sempit, tinggallah emas, tinggallah junjungan. Itu termasuk contoh pantun duka. Pantun anak-anak. Contohnya seperti ini. Burung elang, burung merpati, pergi ke kubur mencari makan. Bukan kepalang senangnya hati melihat ibu pulang dari pekan. Itu termasuk contoh pantun anak-anak. Dan yang kelima, pantun sebagai identitas jati diri bangsa Melayu. Pantun digunakan secara luas oleh orang Melayu dari segala kalangan dan dalam berbagai kesempatan. Pantun juga digunakan dalam bermacam-macam upacara secara umum ya. Akan tetapi, pada suatu kesempatan lain, pantun juga digunakan secara fisikal, seperti ketika orang saling bertembang, bersambung, bercengkrama, nah seperti itu. Kemudian dalam Khazanah Melayu, kita dapat menemukan berbagai jenis karya sastra. Tapi mengapa pantun dijadikan sebagai identitas jati diri bangsa Melayu? Menurut Maman S. Mahayana, ada 3 hal yang menjadi alasan mengapa pantun dijadikan identitas bangsa Melayu. Yaitu yang pertama, merupakan hasil karya asli orang Melayu. Jadi pantun itu aslinya itu dibuat oleh orang Melayu. Yang kedua, mencangkup semua orang Melayu. Jadi mulai dari isi, bahasa itu semua menggunakan bahasa Melayu pantunnya, kemudian isinya juga itu biasanya berisi tentang nilai-nilai moral. Kemudian pantun juga asli dibuat oleh bangsa Melayu. Jadi yang pertama kali membuat pantun itu adalah orang Melayu. Kemudian pantun yang ketiga digunakan dalam berbagai tempat dan kesempatan, seperti dalam upacara. Bahkan ketika dalam acara seperti pembukaan, pantun selalu digunakan oleh MC sebagai awal pembuka acara. Kemudian untuk lebih jelasnya, pantun sebagai identitas bangsa Melayu dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, pantun merupakan karya sastra asli orang Melayu yang ada sebelum suku Hindu, Buddha, dan Islam datang. Jadi sebelum Islam datang, sebelum adanya suku Buddha, Hindu, itu suku Melayu itu sudah mendiami wilayah Indonesia. Sejak tahun 1688, pantun telah menjadi objek penelitian. Pantun merupakan bentuk pengungkapan rasa hati dan pemikiran yang khas bangsa Melayu dan memiliki sifat multibudaya, multibahasa, multiagama, dan multiras. Penelitian terhadap pantun biasanya memfokuskan pada 3 hal, yaitu asal kata pantun dan usaha membandingkannya dengan pola persajakan sejenis. Yang kedua, fungsi 2 larik pantun, yaitu larik pertama yang disebut sampiran dan larik kedua yang disebut isi. Itu biasanya larik kedua berada di
terakhir, dan itu biasanya disebut isi dari pantun itu sendiri. Ketiga, mengkategorisasi jenis pantun dan kedudukannya dalam masyarakat. Penelitian-penelitian tersebut bermuara pada satu pembuktian dan penegasan bahwa pantun merupakan hasil kesusastraan Melayu yang khas, unik, dan menakjubkan. Kedua, pantun tidak terikat oleh batasan usia, jenis kelamin, stratifikasi sosial, dan hubungan darah. Merupakan hasil karya sastra bangsa Melayu yang hidup baik dalam ranah great tradition maupun little tradition. Dibandingkan dengan karya sastra lainnya, pantun merupakan satu-satunya karya sastra yang mampu menisbikan batas antara orang-orang yang berada pada great tradition dan little tradition. Jadi, pantun ini tidak memandang usia, tidak memandang jenis kelamin, dan siapapun bisa menggunakan pantun. Mau itu anak-anak, orang dewasa, orang tua, bahkan sebagai media pembelajaran bagi anak-anak mereka. Tidak ada aturan bahwa yang boleh berpantun hanyalah para pejabat, yang ada hanyalah keharusan agar semua pihak-pihak Melayu dapat berpantun. Oleh karena itu, pantun digunakan oleh semua lapisan masyarakat untuk mengungkapkan hasrat hati dan pikirannya. Pantun merupakan teks sejarah yang menggambarkan realitas sosial kultural bangsa Melayu. Yang ketiga, pantun dipergunakan dalam berbagai tempat dan dalam berbagai macam kondisi sosial. Pantun merupakan media puak-puak Melayu untuk berkomunikasi, melakukan pengajaran, dan membentuk jati diri Melayu. Dalam kehidupan keseharian masyarakat Melayu, pantun selalu diperdengarkan, dan pantun sangat dekat dengan kehidupan bangsa Melayu. Pantun juga sering dianggap sebagai satu bentuk kesenian yang lahir dari naluri kebudayaan Melayu itu sendiri. Bahkan, pantun bertahan pemakaiannya hingga sekarang dalam kehidupan Melayu. Bahkan, pantun sering dibuat lirik-lirik lagu dan bahkan dijadikan sebagai ungkapan-ungkapan baru. Penerapan pantun dalam kehidupan bangsa Melayu. Dalam kehidupan bangsa Melayu, pantun ini sangat penting. Pantun ini digunakan sebagai tunjuk ajar orang-orang tua dulu sebagai media pembelajaran untuk anaknya, agar anaknya itu bisa mengingat warisan dan mengembangkan warisan leluhur budaya mereka. Melalui pantun juga, nilai luhur dikekalkan dan disampaikan kepada anggota masyarakat. Bukan hanya itu saja, pantun juga dijadikan sebagai hiburan dan permainan anak-anak, supaya mereka lebih mengenal warisan budaya leluhur mereka sekaligus menjaga serta mengekalkan warisan leluhur dan warisan budaya Indonesia. Dan penjelasan saya mengenai materi tentang pantun dalam kehidupan Melayu. Kurang selebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.